Selamat siang. Saya Vina sebagai host di forum grup diskusi ini. Nah, di sini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita sebagai tentor kita hari ini yang telah hadir. Dan untuk kakak-kakak semua yang telah membeli buku bedah konsep inti materi UTBK Sosum dan Saintek dari penerbit Magenta Media. Nah, di sini saya mau menjelaskan sebentar tentang FGD itu. Nah, FGD adalah forum grup diskusi yang dibentuk khusus untuk kalian yang telah membeli buku bedah konsep inti materi 2022, baik Soso maupun Saintek. Nah, FGD juga merupakan forum diskusi yang akan membimbing kalian belajar seputar UTBK yang akan dilaksanakan setiap minggunya hingga menjelang UTBK 2022 nanti. Jadi, FGD ini bukan hanya sekali aja ya, kakak-kakak. Nah, forum ini juga akan terus berlanjut sampai nanti UTBK hampir berlangsung. Nah, forum ini akan dibawakan oleh kakak-kakak tentor yang sudah berpengalaman serta banyak meluluskan para siswa masuk PTN dan universitas terfavorit. Kayaknya juga FGD ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Sosum, kelompok Saintek, dan kelompok TPS dengan peserta gabungan antara Saintek dan Sosum. FGD juga mewadahi berbagai keluhan serta masalah khusus yang ditemukan dalam buku konsep inti materi baik Sosum maupun Saintek 2022. Jadi di forum ini kakak-kakak bisa nanya tentang keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang kakak-kakak belum mengerti ya. Dan satu lagi, FGD ini bagi peserta yang tidak bisa mengikuti forum langsung bisa menonton hasil diskusinya nanti di channel YouTube kami di Penerbit Magenta Media. Langsung saja kita mulai untuk Ibu Dita, kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Iya, makasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Boleh nanti kalau kita mau komunikasi di unmute aja nggak apa-apa. Selamat datang calon mahasiswa-mahasiswi PTN favorit di Indonesia. Tentunya ini kan punya cita-cita yang luar biasa ya, sampai sudah prepare lebih awal. Nah, kami dari penerbit Magenta Media, saya salah satu tim penulisnya, jadi saya penulis materi yang penalaran umum dan ekonomi. Kemudian di sini juga ada kakak-kakak admin dari Magenta juga. Nah, hari ini kita mau sharing bareng, jadi belajar bareng yang penalaran umum. Tadi saya sudah kenalan di depan ya, nama saya Dita. Saya alumni STKIP PGRI Tulung Agung, jadi itu kuliahnya jurusan pendidikan. Jadi titel saya SPD, saya dulu ambilnya pendidikan ekonomi. Saya mulai berkarir atau mulai kerja itu awal 2014, sampai sekarang saya aktif mengajar di sebuah bimbel swasta, dan juga saya nulis beberapa buku psikotes, CPNS, dan juga buku UTBK ini ya. Domisilinya saya di Kediri, Jawa Timur, jadi salam kenal ya adik-adik, ini kita dari satu Indonesia kayaknya. Banyak dari Semarang, Bekasi, Lampung, Aceh juga. Oke, saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat slide-nya ya? Sudah tampil? Ya, sudah tampil. Oke, thank you. Jadi, hari ini kita belajar bareng tentang ini ya, penalaran umum yang sesi pertama. Tentunya kalau mau belajar UTBK itu, ini kan cuman tambahan ya, jadi kalian harus belajar intens mandiri, jadi melalui buku itu sudah fasilitasnya lengkap. Nah, di sini kita mau memantapkan lagi konsep-konsep belajarnya. Nah, yang pertama ini kita mau bahas tentang penalaran logis. Jadi tes ini menguji kemampuan Anda dalam mengamati dan menghubungkan beberapa fakta atau premis mayor dan minor pada sebuah pernyataan untuk menentukan kesimpulan yang tepat. Jadi intinya di penalaran logis ini kita menentukan kesimpulan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi di penalaran umum ini sebenarnya diadopsi dari atau diambil dari matematika dan bahasa Indonesia. Cuman jenis soalnya sendiri itu nggak ada di kurikulum sekolah. Jadi sudah tepat sekali adik-adik sudah persiapan dengan membeli buku ini ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang hukum penarikan kesimpulan. Yang poin A, jika semua premisnya umum, maka kesimpulan harus juga umum.
Contoh soalnya, setiap manusia membutuhkan istirahat. Ini premis umumnya. Kemudian premis khususnya atau pernyataan yang kedua, setiap manusia membutuhkan olahraga. Kesimpulannya pasti juga setiap. Nah, ini kesimpulan diambil dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jadi setiap manusia membutuhkan istirahat dan olahraga. Jadi kalau premis yang pertama setiap, kemudian yang kedua setiap, kesimpulannya pasti setiap juga. Oke ya, masih muda. Silahkan nanti kalau misalkan ada yang belum paham langsung raise hand aja. Jadi kita nggak cepet-cepetan di sini, tapi yang penting paham. Oke, kalau tidak ada yang raise hand, saya anggap paham ya. Jadi saya lanjutkan. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Partikular itu muncul ke atas bagian di sini. Jadi, pernyataan yang pertama, setiap karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Nah, pernyataan yang kedua, sebagian karyawan sangat disiplin. Kesimpulannya, bukan setiap ya, tapi pasti yang partikularnya, yang sebagian. Sebagian karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Itu kesimpulannya. Oke, saya lanjut yang poin C. Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contohnya, seluruh warga di kota Dahlia berambut lurus. Sebagian wanita tidak. Negatif itu ingkaran, negasi. Tidak, bukan, itu negatif. Sebagian wanita tidak tinggal di kota Dahlia. Berarti pasti kesimpulannya juga yang negatif. Jadi kalau ada positif dan negatif, pasti yang menang juga negatif ya. Di matematika seperti itu, di bahasa Indonesia juga sama. Jadi kesimpulannya, sebagian wanita tidak berambut lurus. Oke, itu dulu tentang kesimpulan. Ini kita masih jadi materi-materi dasar dulu ya. Mungkin latihan soalnya bisa di pertemuan yang berikutnya. Penalaran logika analisis. Jadi ini lebih ke analisis. Diperlukan kemampuan analisis yang baik saat mengerjakan soal penalaran analisis. Pada tes ini diberikan data yang bersifat informasi. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan berpikir, daya ingat, daya analisis adik-adik semua. Struktur soalnya jadi berupa bacaan dengan sejumlah pertanyaan. Struktur dari pola soal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pengantar atau intro, kemudian ada syarat batas, dan pertanyaan. Biasanya pertanyaannya itu ada beberapa nih. Jadi kalau kalian menganalisis soal ini, itu analisisnya harus tepat, karena kalau salah bisa berdampak pada banyak soal, jadi ikut salah semua. Jadi analisisnya harus tepat ya. Nah, yang pertama pengantar atau intro. Menjelaskan mengenai permasalahannya, mengenai orang, benda, tempat, dan lain-lain. Contohnya, contoh soalnya seperti ini ya pengantarnya. Setelah musim kompetisi selesai, beberapa anggota sepak bola merayakan pesta pemain terbaik. Lucky adalah ketua tim sepak bola yang menjadi pemain terbaik mengajak makan bersama di sebuah restoran. Mereka ada Suhadi, Dedi, Farhan, Sofyan, Rudi, Zidan, dan Desta. Duduk mengelilingi satu meja bundar. Jadi mereka makan bareng nih. Kemudian ada beberapa orang yang duduk di satu meja bundar. Ini masih soalnya. Kemudian ada pembatas atau syarat batas. Mengenai syarat yang harus dipenuhi, mengenai boleh atau tidaknya urutannya, dan sebagainya. Contohnya, Sofyan duduk berseberangan dengan Lucky, Rudi duduk di antara Desta dan Dedi, dan seterusnya. Bisa adik-adik coba baca sendiri di sini ya. Pertanyaannya, biasanya dalam setiap bacaan terdapat 3-5 soal. Jika ada batasan yang diberikan pada sebuah soal, batasan tersebut hanya berlaku di soal itu saja. Nah, ini contoh soal yang pertama. Farhan duduk di antara siapa? Nah, otomatis kan kita harus buat analisanya ya. Analisanya ini bisa mudah digambar. Nah, kayak gini nih. Nah, digambar seperti ini, kita lihat syarat batasnya. Sofyan duduk berseberangan dengan Lucky. Sofyan di sini.
berseberangan dengan Lucky. Oke, sudah betul ini. Rudi duduk di antara Desta dan Dedi. Rudi di antara Desta dan Dedi. Sudah betul. Farhan dan Dedi duduk tepat berhadapan. Farhan dan Dedi duduk tepat berhadapan. Desta duduk 2 kursi terpisah dari Lucky. Desta 2 kursi ya, 1, 2, baru sini Lucky. Oke, sudah ketemu. Ternyata analisisnya seperti ini, letak duduk mereka. Nah, kalau pertanyaannya Farhan duduk di antara, tinggal dilihat di sini. Jawabannya pasti Sofyan dan Zidan. Jadi jawabannya yang C. Bisa ya? Oke, barangkali ada pertanyaan, saya stop dulu di sini. Silahkan, kalau ada pertanyaan langsung di raise hand aja. Kalau belum, saya lanjut ya. Pokoknya kalau tidak ada raise hand, saya anggap adik-adik sudah paham ya. Berikutnya ada analisa bacaan. Jadi nanti di penalaran umum itu akan muncul banyak bacaan. Untuk soal tahun 2019 dan 2020 itu bacaannya sangat panjang-panjang. Jadi kalian diharuskan menyelesaikan satu soal kurang lebih 1 menit dan bacaannya panjang. Nah, tapi kalau yang 2021 ini soal bacaannya lebih pendek ya, jadi lebih mudah. Soal-soal pada bagian ini menuntut penalaran adik-adik dalam memahami isi dari teks, tabel, diagram, grafik. Sesuai konteks pada paragraf disajikan dengan tersirat. Nah, di sini nanti biasanya pertanyaannya seputar memilih pernyataan yang benar. Memilih pernyataan yang paling mungkin benar. Jadi biasanya ada grafik, tabel, diagram. Jadi infonya tersirat loh ya. Jadi tidak terlihat jelas di teks. Jadi kita harus bisa menganalisis, menalarkan. Nah, yang ketiga, menganalisis data melalui grafik, tabel, atau diagram yang terdapat pada teks. Ini nanti kita bisa langsung coba ke soalnya aja ya. Kalau keburu ya di pertemuan ini, kalau enggak nanti kita lanjut next meeting ya. Karena tiap minggunya akan berbeda. Jadi mungkin minggu depan kalian membahas materi yang lain, bukan penalaran umum. Oke, nanti infonya dicek aja di grup ya. Nah, ini nih yang paling asing mungkin ya. Jadi sebenarnya soal ini mudah kok. Jadi bahasa panda atau bahasa hipotesis atau bahasa sandi. Definisinya, bahasa panda merupakan bagian dari ilmu kriptografi yang mempelajari tentang pengkodean atau sandi untuk merahasiakan informasi dengan menggunakan huruf, simbol, dan angka yang dirangkai dalam sebuah kata atau kalimat yang terlihat tidak beraturan tetapi ternyata memiliki makna. Jadi ini sandi gitu ya. Berikut ini merupakan contoh jenis-jenis sandi atau pengkodean. Jadi yang pertama ada sandi sesar atau polialfabet. Ini sama polanya. Jadi sandi sesar adalah salah satu teknik pengkodean yang paling sederhana dan paling dikenal. Jadi ini paling sederhana loh. Cuman awalnya keluar ini di tahun 2019. Jadi kakak-kakak kelas yang sebelumnya yang belum pernah melihat tipe soal seperti ini, mereka pasti bingung cara ngerjainnya gimana. Nah, terus 2020, 2021 mudah karena ini sudah banyak muncul dan banyak dipelajari. Sandi ini termasuk sandi substitusi hanya menggunakan kunci 1 karakter alfabet. Jadi nanti di UTBK itu adik-adik ada 3 tipe soal. Tipe soal yang mudah, low order thinking skill, ada tipe soal yang sedang, MOTS namanya, kemudian ada tipe soal yang HOTS. Nah, ini untuk bahasa panda, sandi sesar ini masuk yang mudah loh. Nah, coba kita cek ya. Contoh soalnya seperti ini. K sama dengan 5. Kemudian apa nih? Nah, ini bahasa sandinya ya. Kemudian ini pilihan jawabannya. Ternyata pembahasannya seperti ini. Kalau K itu huruf kelima, maka bisa dipastikan K ini menggantikan huruf E. Jadi mudah aja kita taruh atau kita buat dulu huruf aslinya, kita tulis ya. A sampai Z. Kemudian kita buat di bawahnya kodenya
atau bahasa sandinya, kalau K tadi sama dengan E, berarti seperti ini kan polanya? Oke, 3 dilanjutkan. L, M, N, O, P, dan seterusnya. Ini F, berarti G-nya balik ke depan. Gitu ya. Nah, sudah nih, ketemu masing-masing bahasa sandi. Ternyata pertanyaan ini bacanya seperti yang di bawah. Pertanyaannya receh banget, ini anak TK juga bisa jawab ya. Nah, ini ada H, kita lihat di sini. H itu ternyata huruf B aslinya, berarti B. Kemudian K, X. K itu E, X itu R, berarti BER. Kemudian G, V, G itu A, V itu P, berarti berapa? Ini G-nya tadi berarti kan A juga ya, berarti berapa? Kemudian Q, G, N. Q-nya K, G-nya A, dan N-nya H. Berarti berapakah? Sudah deh, tinggal dicocokkan semua kata yang ada di sini, semua huruf yang ada di sini dengan kodenya. Ketemu nanti ternyata itu soalnya berapakah hasil dari 1 ditambah 1. Nah, karena kalian ada waktu ya, ada blocking time. Jadi satu soal itu kurang lebih 1 menit. Kalau kayak gini kalian sudah langsung bisa menemukan jawabannya, nggak perlu ini diubah semua ke kata asli ya. Jawabannya kan pasti 2. 2 itu kan 3 huruf. Ya udah, yang 3 huruf, yang B. Udah, nggak usah lama-lama, langsung aja dijawab yang B. Gitu ya. Nah, kalau mau kita cek, benar nggak B itu artinya 2? J itu D, kemudian A itu U, G-nya A. Berarti betul ya, 2. Jawabannya yang B. Oke, bisa ya untuk sandi sesar. Berikutnya kita ke sandi atbash. Jadi sandi atbash adalah suatu teknik enkripsi klasik di mana huruf alfabet disubstitusi dengan urutannya terbalik. Yang dimaksud dengan urutan terbalik adalah huruf awal diganti dengan huruf terakhir seperti yang di bawah ini. Ini lebih mudah ya, jadi A sampai Z dituliskan sebagai huruf asli. Kemudian kodenya dibalik, Z sampai ke A. Nah, kalau untuk membuat sandi dari kata bahasa, berarti B itu diganti dengan Y, A diganti dengan Z, A-nya semua diganti dengan Z ya. Kemudian H diganti dengan S, S-nya diganti dengan H. Ketemu deh seperti ini. Begitu juga untuk membuat sandi dari kata Indonesia. Nah, next. Yang berikutnya menggunakan pengulangan kata. Jadi sandi dengan menggunakan pengulangan kata yang dipakai disusun berulang-ulang dan disusun kembali dengan pergeseran tertentu. Contohnya, magenta ditulis menjadi MEAGTAN. Loh, ini gimana nih, Kak? Nah, ternyata polanya seperti ini loh. Jadi, kata magenta itu bisa menjadi seperti ini karena diulang sebanyak 3 kali. Magenta, magenta, magenta. Kemudian, huruf yang dipakai sebagai huruf sandi dipilih dengan memberi jarak 2 huruf, seperti berikut ini. Jadi, M yang kita ambil. Kemudian di jarak 2 huruf, nggak usah dipakai, yang dipakai berikutnya E. Di jarak 2 huruf, tidak terpakai yang berikutnya A, gitu ya. Dan seterusnya sampai ketemu huruf MEAGTAN. Jadi buat menjawab soal-soal kayak gini kalian harus sering berlatih soal ya. Jadi nanti terbiasa. Oh, berarti
Ini kita harus cari polanya dengan demikian. Ini cari polanya dengan demikian karena ternyata ada jenisnya banyak sekali. Berikutnya menggunakan huruf apit. Tadi dengan menggunakan huruf apit, caranya dengan pergantian huruf asal oleh dua huruf yang mengapitnya. Jika kata media ditulis sebagai, nah kok jadi banyak ini, ternyata jumlah huruf asalnya ada 5 huruf, kemudian bisa menjadi 10 huruf. Karena kayak gini ternyata. M itu diapit atau huruf sebelumnya kan L, huruf sesudahnya N, berarti M diganti dengan LN. Gitu ya. Kemudian E itu berarti kan huruf yang sebelumnya D dan F. Nah, jadi kita tuliskan masing-masing huruf ini huruf sebelum dan sesudahnya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, yang terakhir nih, ini kemarin banyak muncul nih di UTBK 2021, bahasa Panda. Jadi ternyata Panda juga punya bahasa ya di sini. Sebenarnya bahasa Panda sama saja dengan bahasa asing yang baru pertama kali kita baca atau dengar. Namun memiliki pola dan tata bahasa tertentu. Ini contohnya apaan ini ya? Nah, Sivier ini mengartikan seekor burung. Kemudian ditambah R1 lagi, artinya jamak ya, burung-burung. Kemudian Sidan, artinya seorang pemburu. Nah, kalau ada pola contoh kalimat seperti ini, nah kita harus belajar nih dari sini. Buat menentukan bagaimana kita menuliskan kata sandi atau bahasa Panda untuk burung-burung menembak pemburu. Nah, coba kita perhatikan ya. Pemburu itu ternyata Sidan. Oke, berarti kata awal diletakkan di awal juga. Berarti burung-burung. Ini ya, Sivier, double R. Oke, sudah tepat ini. Jadi diletakkan di kata awal. Kemudian menembak apakah? No kan, menembak ternyata nggak ada di pola contoh. Coba kita skip dulu, kita ke burung. Burung itu ternyata Sivier. Ternyata diletakkannya bukan di kalimat terakhir, tapi di tengah, dengan ditambah I di depan dan S di belakang. Berarti kata terakhir pemburu, pemburu itu Sidan, kita tambah I dan S di belakang. Sudah. Ini tinggal menambah kata menembak. Menembak itu berarti bisa diwakili dengan kata etnis. Jadi karena ini menembak juga, jadi seperti ini jawabannya. Oke, sudah selesai. Ini tentang materi awal penalaran umum. Silahkan barangkali adik-adik ada yang mau bertanya. Saya stop share screen ya. Nanti ini materinya akan di-share ke grup. Saya tambahkan materinya karena kita masih ada beberapa waktu. Kita sharing-sharing tentang ini nih, adik-adik. Informasi terupdate 2022. Jadi SBMPTN 2022 adalah proses seleksi masuk PTN dengan menggunakan nilai UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nilai UTBK ini dapat digunakan dalam proses seleksi SBMPTN dan juga dapat digunakan untuk seleksi mandiri beberapa PTN ataupun PTS. Ada beberapa PTN atau PTS, sorry, saya lupa. Lebih jelas ya. Ada beberapa PTN atau PTS yang membuka jalur seleksi mandiri tanpa tes lagi, melainkan hanya menggunakan nilai UTBK. Jadi kenapa UTBK ini banyak sekali yang berpacu ke sini? Karena yang pertama, kuotanya dia paling besar. Ada kan sebelum SBMPTN itu SNMPTN, tapi kuotanya hanya minimal 20%. Sedangkan kalau SBMPTN kan minimal 40%, berarti kesempatan untuk diterima lebih besar. Terus ternyata SBMPTN ini gini loh, ada ujian mandiri yang menggunakan nilai UTBK aja.
Jadi ya udah, dia nggak ngelakuin tes mandiri, dia pakai nilai UTBK aja. Itu ya. Bahkan yang tahun kemarin itu tesnya untuk masuk STAN, dia ambil dari UTBK Sosum. Makanya kenapa kemarin banyak banget yang linjur ke Sosum, itu karena nilai UTBK Sosum dipakai untuk seleksi STAN. Jadi STAN nggak ada tes sendiri, jadi udah ikut nilai UTBK ini aja. Nah, nanti kalau anak-anak yang Saintek atau IPA mau pindah ke Sosum, bisa kalau untuk UTBK, asal bisa ngerjain aja ya, karena kan nanti TKA Sainteknya, TKA-nya berarti Sosum. Kalau di SNMPTN kan kalian tidak disarankan untuk linjur ya. Kalau di SBMPTN boleh linjur, asalkan nilainya mencukupi. Berikut ini poin-poin penting terkait SBMPTN 2022. Yang pertama, daya tampungnya minimal 40% dari kuota daya tampung setiap prodi, program studi di perguruan tinggi negeri. Nah, materi tesnya ini ya. Nah, bahasa Inggris sudah saya pisahkan karena dia jumlah soalnya 15. Nih, jadi ada penalaran umum, kuantitatif, ini nanti matematika, ini bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Ini soalnya yang kemarin masing-masing 20, ini soalnya 15. Nah, ini kalian ada blocking time ya. Jadi, kalau kalian nggak bisa matematika, saat ini dicintai dulu. Kalian harus belajar dulu matematika, karena nanti ada sistem blocking time. Jadi waktunya akan berhenti di subtes ini. Misalkan awal penalaran umum. Berhenti di sini kalian akan mengerjakan 20 soal. Kemudian setelah selesai akan beralih ke soal kuantitatif. Ini juga berhenti di sini. Sekitar 20 menitan. Kalian nggak bisa kembali ke penalaran umum, nggak bisa maju juga untuk ngerjain pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi intinya setiap materi atau setiap soal harus dikuasai dulu karena ada sistem blocking time. Dan harus dikerjakan dengan cepat tentunya, cepat dan tepat. Karena nggak ada sistem nilai minus ya, jadi boleh tuh. Boleh cap cip cup, tapi jangan semuanya cap cip cup ya, nanti skornya jadi rendah dong. Nah, yang berikutnya ada TKA Saintek dan TKA Soshum. Ini untuk yang IPA berarti ini subtesnya ditambah dengan Mat Saintek, Fis, Kim, Bio. Nah, yang Soshum kok nggak ada Mat Soshum, Kak? Ini tahun 2020 ada Mat Soshumnya. Kemudian 2021 Mat Soshumnya dihapus. Nah, jadi tinggal ini subtesnya. Kak, aku mau IPC. IPC itu dia ambil jurusan IPA iya, IPS juga iya. Ini nanti dia harus ikut tes semuanya. Jadi tesnya dia dari pagi, siang, sore. Gitu ya. Kalau siap sih silahkan aja, boleh-boleh aja. Berikutnya alur pelaksanaan. Jadi yang pertama kalian mendaftarkan akun di LTMPT. Nah, akun kalian ini untuk siswa eligible itu apa lagi gitu ya. Jadi kalian harus banyak wawasan baca-baca tentang PTN ya. Jadi seleksi yang pertama itu kan SNMPTN. Itu 40% siswa dengan nilai terbaik bisa ikut seleksi SNMPTN. Itu dinamakan siswa eligible. Nah, data siswa tersebut sudah dimasukkan ke bank data oleh LTMPT. Jadi sudah ada akunnya untuk siswa-siswa tersebut. Siswa yang lulus SNMPTN, dia nggak bisa ikut UTBK. Jadi untuk milih jurusan di SNMPTN jangan asal keterima ya, harus yang disenangi. Karena kalian nggak bisa ikut UTBK kalau keterima di SNM. Kalau yang nggak lulus gimana Kak SNM-nya? Bisa ikut di UTBK. Jadi nggak perlu daftar akun karena akunnya sudah terdaftar. Yang perlu daftar akun adalah 60% siswa yang nggak masuk siswa eligible tadi. Nah, dia daftar akun di LTMPT. Kemudian dia daftar UTBK SBMPTN dengan memilih Prodi dan PTN. Strateginya banyak banget ya sebenarnya. Jadi kalau untuk memilih Prodi dan PTN, ini pilih Prodi dan PTN yang tingkat persaingannya paling sulit dulu di pilihan 1. Kemudian pilihan 2-nya cari grade-nya yang lebih rendah.
Gitu ya. Jadi jangan kebalik ya, grade yang lebih sulit ditaruh di pilihan 1. Kemudian grade yang lebih rendah ditaruh di pilihan 2. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan UTBK. Kalian ikut tes di sini, kemudian muncullah pengumuman atau hasil UTBK SBMPTN. Nah, semoga adik-adik yang join di sini semuanya keterima ya dan lulus UTBK SBMPTN 2022. Amin. Nah, jumlah ujiannya satu peserta hanya dapat mengikuti 1 kali ujian. Loh Kak, katanya 2 kali. Itu 2 tahun yang lalu. Tahun ini itu sudah 1 kali ujian aja. Jadi cuma 1 kali kesempatan, kalian harus fokus, dipersiapkan dengan baik, di hari H udah nggak usah overthinking, santai aja, bismillah, dilakukan tesnya ya. Kemudian yang berikutnya kelompok ujian. Ada kelompok Saintek, pastinya ujiannya TPS ya, plus TKA Saintek. Kalau Sosum, TPS plus TKA Sosum. Kalau yang ikut IPC, campuran, maka dia harus tes TPS, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Ini harus benar-benar sakti ya, harus belajar semuanya. Oke, next. Belum ada yang tanya? Belum ada yang raise hand? Aman ya? Pilihan prodi. Pendaftar dapat memilih maksimal 2 prodi dari PTN atau PTKIN atau Poltek manapun. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi di pilihan 1 itu yang paling kalian cita-citakan gitu. Nah, yang pilihan 2 baru berikutnya, pilihan berikutnya. Jadi untuk UTBK itu nggak cuma PTN aja ya, tapi ada PTKIN, ada beberapa Poltek juga yang ikut tes seleksi SBMPTN. Nah, SBMPTN digunakan untuk seleksi masuk yang pertama ke PTN, PTKIN. PTKIN itu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Contohnya, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jogja, dan Malang. Kak, ini biasanya yang ke sini siapa? Biasanya anak-anak Madrasah Aliyah. Jadi kalau dari sekolah umum, dari SMA negeri, SMA swasta, itu dia masuknya ke sini. Tapi kalau yang dari biasanya lebih nyambungnya ke ini, ke UIN. Karena belajar agama juga di sini. Nah, yang ketiga ada Politeknik Negeri. Politekniknya yang ikut politeknik mana aja, Kak? Nanti bisa dicek di sbmptn.ac.id kalau websitenya sudah dibuka. Nah, biasanya dibukanya mendekati hari H, jadi sekitar bulan Maret, April. Nah, nanti silakan dicek apa aja politeknik yang ikut seleksi SBMPTN. Berikutnya ada ujian keterampilan. Itu seleksi portofolio, mengunggah dokumen lainnya bagi yang mengambil kelompok jurusan seni atau olahraga. Jadi ada portofolio ya untuk jurusan seni dan olahraga. Oke, silakan jika ada pertanyaan adik-adik. Sudah nih ya, sudah nggak ada. Oke, silakan Mbak Vina, silakan ditutup sepertinya sudah cukup nih. Oke, terima kasih untuk penjelasan materinya, Kak Dita. Dan Ya, kepada kakak sama-sama. semua yang sudah hadir mengikuti FGD hari ini sampai selesai. Nah, demikian pertemuan FGD kita pertama di siang sampai sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.